ini nggak ada ini nggak hidup, nggak bisa dicubit, nggak bisa ngomong, nggak bisa kita berkalam-kalam, nggak bisa gitu, ya. Unsur batin roh insan atau Adam, ini kan insan kan manusia juga, Adam. Jadi ini sama juga. Jadi kesini-sini bukan cipta dicipta tapi tajali. Ini kalau kalian nggak tahu ini, kalian nanti Rahayu sagung dumadi. Insya Allah kita akan membahas tentang diri maupun memahami diri. Tapi ini mungkin bahasanya agak terlalu panjang. Mudah-mudahan nggak membosankan, ya. Kita akan mengetahui asal muasal kejadian semua sistem diri dan alam semesta. Jadi ini ibaratnya simbol kekosongan, kosong atau kalau keyakinan kita turun temurun tuh Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu tan kena kinoyo ngopo. Apa tuh? Ya nggak bisa, otak kita nggak nyampe. Jadi nggak bisa otak kita itu mencerna, nggak bisa. Tapi bisa kita rasakan, bisa kita sadari. Tapi otak kita nggak nyampe mencerna kekosongan kayak apa, nggak akan bisa. Karena kekosongan itu sangat kekuatan energi yang melampaui batas otak kita faham. Jadi sampai otak kita tidak faham, inilah kosong tan kena kinoyo ngopo atau Sang Hyang Toyo. Belum ada nama. Jadi ini masih kosong. Kosongnya juga ya kosong aja udah. Kosong aja. Mau kosong yang bagaimana? Ya kosong aja. Pokoknya kosong tapi isinya apa? Kekuatan, energi yang tidak bisa kita cerna dengan pikiran kita. Kemudian Sang Hyang Toyo ini ingin jati dirinya diketahui, dimengerti, supaya Sang Hyang Toyo ini atau kekosongan ini bisa difahami, dimengerti keberadaannya. Sampai sini paham? Ini belum ada apa-apa ya, masih gong liwang liwung. Kalau di Jawa itu gong liwang liwung. Gong liwang liwung ya nggak ada apa-apa, udah. Ayo ora ono apa-apa. Pokoknya kayak kue lah gitu ya. Jadi ini kekosongan, kosong. Lah kosong ini kemudian bertajali. Paham nggak namanya tajali? Nah ini Pak Ustadz nih yang ngikutin tarekat tajali. Ya, kalau kita bilang bayangan ya, apa pantulan, bayangan. Bertransformasi. Ini mendekati itu bertransformasi itu mendekati. Bertajali, jadi dia itu memancarkan energinya yang kosong tapi penuh dengan kekuatan yang dahsyat, penuh dengan energi yang luar biasa, bertajali kepada Nurullah. Nah setelah jadi Nurullah ini baru dia wujudnya masih nur,
masih cahaya. Jadi belum wujud. Jadi setelah bertajalli, ini sifatnya ada ini. Zat, jadi ini bertajalli, zat ini bertajalli kepada nurullah. Jadi nurullah ini nurnya daripada kosong tadi. Sang yang toyo ini, sang yang yang tidak bisa dipikirkan oleh kemampuan akal maupun otak. Jadi akal sama otak nggak nyambung, tidak nyampe, kosong yang kayak apa nggak nyampe. Intinya kita kosong aja deh. Bertajalli ini ada 4 unsur. Jadi zat, sir, sifat, roh, asma, hati, af'al, tubuh. Ini nanti akan menjadi anasir seperti ini. Nurullah. Jadi antara ini semua yang bakal cikal bakalnya alam semesta dan isinya itu asal muasalnya dari nurullah. Jadi dari cahaya. Paham ya? Ini sebelum jadi jin, setan dan lain-lain ya. Ini semuanya dari nurullah. Paham ya? Jadi nanti akan mengerucut semua ini. Kita harus paham. Jadi ini pecahnya jadi ini. Jadi nanti ini zat ini kan nggak bisa zat jadinya sir. Sir itu apa? Maknanya sir apa? Tersembunyi. Bukan diam, tersembunyi, nggak kelihatan. Jadi zatnya sampai kapanpun kalian pengen lihat zat nggak bisa, kecuali nur sendiri, nurullah sendiri. Jadi mereka nurullah memandang nurullahnya sendiri. Nah ini nanti ada terus kemudian yang tentunya sifat kembali kepada roh. Roh ini siapa? Roh ini juga nur. Asma itu hati juga tersembunyi, asalnya dari nur. Terus af'al ini kan perbuatan Allah menggunakan tubuh. Ini juga asalnya dari nur. Paham nggak yang ini? Sampai sini, sampai nurullah dulu. Jadi pecahan semua tuh boleh. Iya. Paham nggak nih? Kalau ini pahamin dulu nih. Jadi nanti ini nurullah ini ada 4 unsur jadinya pecahnya. Zat, sifat, asma, af'al. Ini yang pesantren pasti tahu. Ya, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz? Bener kan Ustadz nih? Nggak apa-apa. Soalnya dia juga ada dari Gontor. Nah. Melanglang Buana. Tuh, melanglang Buana. Ya, sampai ke Bogor. Beliau pengalamannya juga insya Allah mengerti, tapi beda dengan sang profesornya. Yang wijiwase. Iya, sudah beda. Jadi nurullah ini punya sifat ini, zat, sifat, asma, af'al. Kalau af'al berarti berhubungan dengan tubuh, jasad, ya. Kalau asma berhubungan dengan perasaan, tapi tersembunyi ya. Kalau sifat berhubungan dengan roh atau cahaya, kekuatan. Kalau zat berhubungan dengan sir, tersembunyi. Paham ya? Jadi antara ini sama ini mirip ini, karena sama-sama tersembunyi. Kalau ini kerasa banget, ini sama ini terasa. Kalau ini action, kalau ini intuisi seperti yang dialami ilham itu intuisi. Loh, iya itu kan spontanitas itu. Betul. Itu nggak pernah bohong, nggak pernah salah. Iya. Itu selalu benar karena Ya. intuisi. Itu ilham firasat dari Allah. Dari kosong itu. Sang Yang Toyo yang sudah tajalli kepada nurullah. Nggak akan pernah bohong, nggak akan pernah menipu. Yang suka menipu tuh ini insan yang dia sih.
Ini saya yang tukang tiba-tiba mah gitu. Iya, Suka ngakal-ngakalin gitu. Oke. Ya. Habis Nurullah ini bertajalil. Ingat ya, kalau bicara dengan tarekot ataupun bicara dengan hati, ini tidak ada yang dicipta maupun mencipta. Adanya tajalil. Paham ya? Jadi bukan cipta, itu syariat ya. Dicipta dan mencipta. Tapi kalau ilmu batin itu adanya tajalil atau pecahan atau bagian atau sinarnya atau percikan apa aja. Intinya asal dari ini ke sini. Kalau nggak paham juga kebangetan nih. Udah neranginnya kayak gini, kalau nggak paham juga kebangetan. Nah terus bertajalil lagi ke Nur Muhammad, Nur juga. Tapi nggak usah dipakai Nur, Allah Muhammad juga bisa juga. Karena pasti udah paham ini bagian daripada kosong tadi, Sang Yang Toyo. Kesini terus turun ke Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini juga kedudukannya, kewujudannya ada 4 juga. Wujud, ilmu, nur, syuhud. Ini kalau yang bahasa syuhud tahu deh. Ya, Ustadz ya. Saya panggil Ustadz aja. Syuhud. Kita pahamkan. Nah, wujud ini artinya ada. Jadi Nurullah Tajalli ini supaya diketahui keberadaannya. Dengan adanya Nur Muhammad ini jadinya sudah jadi wujud dan disebut Bismillah, bahwa aku namanya Allah, dengan nama Allah, mengaku dirinya Allah. Mantap. Ya, jadinya itu jadilah Nur Muhammad bisa menunjukkan, mengatakan bahwa, mengaku bahwa ada Allah. Baru setelah ada Nur Muhammad, baru ada nama Anaullah, baru ada ini yang namanya Allah. Oke, paham ya tentang wujud itu ada. Ada siapa? Ada zat gitu. Jadi larinya wujud itu ada kemana? Adanya zat. Oke. Terus kemudian nomor 2 yaitu ilmu atau mengetahui atau pengetahuan atau sifat. Jadi dengan adanya Nur Muhammad ini perbendaharaan ilmu. Ini perbendaharaan ilmu. Jadi ini ilmunya Allah, Nur Muhammad. Nur, sekarang itu ngomong Nur. Nur itu cahaya. Cahaya disebut aran asma. Nur Muhammad juga suhud. Suhud apa? Penyaksian. Jadi dia mengamati kesadaran. Yang penyaksian itu kesadaran. Kalau nggak sadar nggak mungkin bisa menyaksikan. Jadi harus kesadaran. Lah kesadaran itu apa? Af'al perbuatannya Allah. Paham? Antara Nurullah sama Nur Muhammad ini satu esa. Disebutnya Ahmad. Ahmad itu Allah sama Muhammad itu satu. Paham ya? Itu antara Allah dan Muhammad itu satu, disebutnya Ahmad. Ini ketika di alam azali, yaitu di alam ruh yang disumpah. Yang disumpah itu bukan kita ini, bukan. Yang disumpah ini.
ketika di alam ruh. Makanya Ahmad itu induknya ruh. Umuruh, bapak kan nggak beranak. Umuruh gitu. Makanya ada yang suka menaksirkan, menjelaskan itu yang Masya Allah itu kayak diserupakan manusia bahwa Allah ini laki-laki, ini perempuan, itu salah semua. Karena hasil daripada tajalli. Paham nggak? Paham ya? Jadi antara Nurullah sama Nur Muhammad itu disebut Ahmad itu induknya. Dari awal sampai akhir. Jadi Ahmad ini tahu A, B, C, D sampai Z, tahu nanti akan gimana kan. Kodrat irodatnya kan ditulis sudah ketika masih di alam roh, di alam azali. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, Bu. Apa? Ini kan ketemu ya apa benang merahnya ya. Tapi kan pemilik nama Allah itu adalah Muhammad. Ya. Muhammad adalah Allah. Ya. Iya. Sekarang orang kenal Muhammad kan yang ada di Mekah ya. Iya. Ya, seperti itu. Ya. Iya. Berarti ini kedua antara Nur Muhammad, dia pertama kali di alam ahadiyah kan berarti. Ya, kan? Di alam ahadiyah. Baru wahadiyahnya setelah itu kan. Setelah ada. Ini belum ke alam semesta belum. Iya. Ini masih belum di alam semesta. Belum. Baru dia itu bertajali kepada Nur Muhammad. Disebutnya Ahmad. Nanti kalau yang jasa dia itu di sini. Ya. Yang ada. Muhammad ibnu Abdillah di sini. Belum nyampe. Sabar. Nanti di sini. Ini dulu paham ini. Jadi antara Nur Muhammad ini tajalli kepada Nurullah. Nurullah tajalli kepada Nur Muhammad. Sampai di alam arwah ini sudah ada perjanjian bahwa harus mengakui Allah Tuhanku. Kunya Muhammad. Nur Muhammad ini jiwa-jiwa yang kita sekian banyaknya ini yang mengakui yang disumpah itu jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa Nur Muhammad harus mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Ya, alastu bikum bala sahidna. Ada pertanyaan lagi? Sampai di sini? Ini masih bukan di alam dunia ya? Iya. Bukan. Oke, kemudian tajalli kepada Adam. Ini juga ada 4. Terdiri daripada anasir alam semesta. Termasuk Muhammad ibni Abdillah. Paham nih Pak? Dan nyampainya di sini nih. Setelah itu baru ini Nur Muhammad tajalli kepada Adam. Adam maknanya Adam apa? Tiada. Adam itu tiada, adanya diadakan. Paham ini kita tentang Adam dulu kan belum pada paham ya? Adam itu disebutnya insan. Insan yang zahir. Yang nih bisa kita ini sekarang. Tapi kalau masih Adam doang, ini tiada. Karena belum diadakan, baru jasadnya saja. Yang terdiri dari saripati anasir 4 unsur. Nah, ini sini dulu nih. Ini dulu fahamin. Ada yang kurang paham tentang Adam? Adam itu tiada. Adanya karena diadakan. Diciptakan. Nah, di sini tuh baru ini bisa syariat. Baru
takkan diadakan. Kalau kesini enggak Ya. tajali. Tapi ini juga unsurnya kalau ilmu kebatinan spiritual tetap tajali, tidak memakai cipta mencipta, karena semuanya unsurnya ini. Paham ya? Jadi Adam ini tiada. Artinya Adam tiada, adanya diadakan. Ini terdiri ibaratnya ini jasad blugur gitu loh. Ini belum bisa apa-apa, belum bisa obah ini. Obah ini kan nanti ada unsur ini. Ada unsur yang rohnya atau energinya. Ada ininya. Jadi sebelum ada ininya mati, nggak bisa bergerak. Nggak ada energinya. Baru 4 unsur itu ya. Iya, api, angin, air, tanah. Belum ditiupkan roh ya, Bu? Belum ditiupkan. Belum. Nah, api ini sifatnya ini terdiri dari unsur api, yaitu darah. Kedudukannya ini ada di darah. Yang bisa kita lihat yaitu darah. Sifatnya dia itu berdiri. Bisa sombong, bisa berdiri sholat, bisa intinya dia berdiri. Kalau di dalam agama ini namanya al-azam. Kebiasaannya amarah. Jadi ibaratnya gampang tersinggung, ego. Nah, ego dan lain-lain deh. Ini adalah sifat daripada api. Dia berdiri, disebutnya al-azam, darah. Letaknya di mana? Kuping. Jadi kalau dengar macem-macem, memicu nih. Betul nggak? Nah, itu ya. Jadinya kuping. Kalau kuping ini pasti akan merangsang sifat energi api. Yaitu akhirnya memicu darah bergejolak. Akhirnya dia berdiri, punya kekuatan, punya semangat, punya emosi. Jadi akhirnya cenderung amarah. Ini unsur daripada api. Ada pertanyaan? Lanjut. Terus yang kedua adalah angin. Ini yang di dalam tubuh kita apa? Urat. Penyambung, penghubung, penguat. Urat. Kedudukannya di tubuh kita yaitu biasa menundukkan yang berdiri. Jadi sudah disiapkan, yaitu apa? Bisa ruku. Jadi menundukkan yang sombong gitu, yang tadi panas, yang emosi, yang amarah. Jadi dengan angin tadi, jadi ditundukkan jadi ruku. Al-Qawi. Jadi dia selalu punya keinginan. Letaknya di mana? Di hidung. Kalau udah nyium kan jadi pengen. Ya. Oh iya. Kalau udah nyium jadi pengen gitu. Sebenarnya ilmu ini tuh nggak jauh dari itu sih. Semua sistem alam semesta. Gitu. Terus kemudian unsur yang ketiga air. Air itu di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita yaitu tulang. Tulang itu sifatnya sujud. Nanti kalau pengen khusyuk pas kita sujud, nah ini unsur tulang terdiri daripada air. Ya. Daripada air. Dia ininya sujud. Jadi dia unsur air, tulangnya kan kaku. Kita tundukkan. Sujud kita rendahkan. Iya, tempat yang selalu mencari tempat yang rendah. Ini udah belajar sini. Dia al-mukhid. Jadi dia berkehendak. Ininya di mana? Di dalam tubuh kita yang untuk memicu kehendak kita, yaitu mata.
Kalau udah ini kan dia punya kehendak, punya keinginan, kemampuan untuk melaksanakan. Ini sebenarnya kehendak. Nanti sebenarnya ini semuanya ada warnanya apa, tumpahannya apa. Kalau di Jawa kan tumpahan ya. Itu kendaraannya apa, ada masing-masing. Kalau kita ada warnanya, ada kendaraannya gitu. Terus kebiasaannya kendaraan itu gimana caranya mengendalikan, itu ada, semuanya ada. Nanti insya Allah kan itu berhubungan ilmu falak atau ilmu titan gitu. Terus Adam ini yang keempatnya, tanah, unsurnya dari tanah. Ini daging, kulit. Untuk di dalam simbolnya yaitu duduk. Duduk berarti istiqomah, al-hakim atau sabar. Istiqomah itu disebutnya sabar. Orang sabar pasti kesel. Betul? Orang sabar pasti kesel. Letaknya di mana? Ini yaitu mulut. Jadi mulut kita harus disuruh sabar kalau ngikutin Adam, karena mati, jangan berulah lo mati gitu kan. Disuruh sabar. Ada pertanyaan di sini? Ya tadi lo tanya tuh tadi. Ya. Oh, gue nggak, lu suruh nanya. Lo kan kita Kan udah terjawab. Udah terjawab ini tadi. kurang dulu. Kan yang Badung lo doang. Kesono kemari. Profesornya ini Berarti untuk menundukkan api dengan angin gitu ya. iya. Ya. Kalau yang tadi yang Tajali ada hubungannya nggak dengan surat Al-Ikhlas? Kalau Ada lah. Ya, jadi kan Tuhan itu tidak diciptakan dan tidak. Iya, kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bertajali. Nanti kan ada jawabannya nih, rumah cermin sama cerminnya sama yang bercermin. Ada di sini. Ada, belum nyampe tahapannya. Ya, kan ada ayan sabita, ada ayan karazia. Ada yang dohir, ada yang batin. Jadi bahasanya panjang gitu. Hah? Ada pesawat. Oh, ada pesawat ya. Nih tentang Adam udah ya, anasirnya 4 nih ya. Terdiri dari 4 unsur: api, angin, air, tanah. Yang ada di dalam tubuh kita ini yaitu darah, urat, tulang, daging, kulit ya. Sifatnya berdiri, rukuk, sujud, duduk. Makanya sholat itu manifestasi daripada asal muasal kejadian. Jadi kalau kita sudah makrifat, sudah sholatul daim, terus nggak sholat, salah. Harus tetap pakai sepanjang Adam gitu ya. Kalau udah nggak jadi Adam, awal. Karena ini sifatnya Adam ini unsurnya sudah berdiri, rukuk, sujud, duduk. Ini semua rangkaian ada dalam ibadah sholat. Begitu juga ibadah yang lain pasti ada proses seperti ini. Pasti ada, karena ini unsur mutlak daripada kebutuhan 4 energi itu. 4 energi ini. Kalau kita nggak melakukan syariat ini, ya ini pasti ada kurang. Ini nanti akan mounting. Gitu, karena ini udah sifatnya api, ininya gitu. Kalau nggak ini ya mounting gitu. Kalau ini kan istilah dari agama Islam. Terus ini amarah, keinginan, kehendak, sabar. Letaknya kuping, hidung, mata, mulut. Tapi ini semua masih mati. Bisanya hidup, ada unsur batin, roh insan. Ya, ini terus ini tajam. Jadi ini sama ini satu komponen, seperti ini sama ini satu komponen. Kalau ini nggak ada ini nggak hidup.
nggak bisa dicubit, nggak bisa ngomong, nggak bisa kita berkalam-kalam, nggak bisa gitu ya. Unsur batin roh insan atau Adam, ini kan insan kan manusia juga, Adam. Jadi ini sama juga. Jadi kesini-sini bukan cipta dicipta tapi tajali. Ini kalau kalian nggak tahu ini, kalian nanti nyasar, tersesat pasti. Jadi dijadikan Adam ini dengan unsur yang lahir sama batin ini untuk menjadi khalifah, untuk rahmatan lil. Tugas kita itu jadi rahmat, bukan jadi resek.